Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Kamila dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Akhlak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang potensi jiwa, filosofis, dan teori aktivitas. Teori aktivitas adalah istilah umum yang digunakan untuk teori dan penelitian ilmu eklektik yang berakar pada teori aktivitas psikologis Soviet yang dipelopori oleh Sergei Rubinstein pada tahun 1930. Filosofi adalah sebuah kajian mengenai segala pengalaman manusia. Hal yang ada dalam filosofi memuat suatu hal yang digunakan untuk membangun teori mengenai manusia serta disajikan sebagai landasan bagi keyakinan. Menurut KBBI, filsafat atau filosofi ialah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filosofi juga bisa diartikan sebagai teori yang menjadi dasar dari alam pikiran atau suatu kegiatan serta ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Secara umum, filosofi ini merupakan sebuah kajian masalah mendasar dan umum mengenai berbagai persoalan, misalnya eksistensi, pengetahuan, akal, nilai, pikiran, dan bahasa. Dalam artian yang lebih luas, filosofi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan orang ketika mereka sedang berusaha untuk memahami kebenaran yang mendasar atas diri mereka sendiri, dunia tempat mereka tinggal, serta hubungan mereka dengan dunia serta satu sama lain. 3 aspek utama dalam kajian filsafat: ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu ontologi secara istilah adalah ilmu yang membahas hakikat yang merupakan realita, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Contoh, misalnya ontologi rumah. Di zaman sekarang begitu banyak model dan bentuk dari rumah. Kedua, ilmu epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Contoh kasus dari epistemologi sebelumnya sudah dibahas bahwa epistemologi ini adalah cara manusia dalam memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Maka jika kita membahas mengenai rumah yang sebelumnya, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah. Atau kasus dari epistemologi sebelumnya sudah dibahas bahwa epistemologi ini adalah cara manusia dalam memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Maka jika kita membahas mengenai rumah yang sebelumnya, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah. Apa saja yang kita lihat sehingga kita mengetahui bahwa benda yang sedang kita lihat adalah benar-benar rumah. Yang ketiga, ilmu aksiologi, salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu mengenai nilai itu sendiri dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti kata-kata adil dan tidak adil, jujur dan curang, benar dan salah, baik dan tidak baik. Contoh aksiologi membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang pernah kita peroleh. Ranah dari aksiologi ini sendiri adalah tentang etika dan pengetahuan yang kita peroleh tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kita. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.